Oke, jadi kemarin bab integral diakhiri dengan pembahasan hampiran integral. Ada berbagai metode, metode persegi panjang kiri, kanan, persegi panjang tengah atau pusat, metode trapesium, dan terakhir metode Simpson. Udah saya bahas, corak soalnya selain menghampiri, menentukan batas galatnya ya. Atau batas galatnya dikehendaki mencari berapa subinterval atau N yang diperlukan. Itu pola soalnya. Nah, baik, hari ini kita melanjutkan bab yang berikutnya, yaitu bab penggunaan integral. Saya masuk saja ke bahannya. Coba kita lihat. Nah, pada bagian ini akan dikaji berbagai masalah yang hitungannya terkait dengan konsep integral. Topik-topik yang akan kita bahas adalah ini, menghitung luas. Di SMA mungkin udah pernah, cuma di sini hati-hati soalnya kan biasa ditingkatkannya. Jadi harus paham betul teorinya, supaya kalau daerahnya di aneh-aneh di antara grafik dua fungsi, ada plus, minus, ada minus, asal prinsip dasarnya kalian kuasai, beres. Setelah itu kita akan membahas volume benda. Volume benda itu metodenya ada 3, yaitu ini. Berdasarkan irisan penampang, nanti saya jelaskan tentunya apa maksudnya. Kemudian benda putar, jadi ada satu daerah di bidang diputar terhadap sumbu tertentu, nanti membentuk sebuah benda ruang. Nah, kita akan hitung volumenya menggunakan metode cakram atau metode cincin. Ada sedikit bedanya, tapi prinsipnya ini sama aja. Kemudian ada metode kulit tabung. Kemudian kita akan ngitung kerja atau usaha ya, yang apa lebih cocoknya realnya di fisika, tapi kita akan lihat secara matematiknya hitungannya. Dan terakhir nanti momen dan pusat massa untuk sebuah keping ya. Jadi ada keping, pusat massanya ada di mana itu. Pusat massa tuh kalau dia ditopang di situ pakai jarum gitu, ya akan seimbang gitu. Oke, kira-kira itu ya. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Nah, saya akan menjelaskan menghitung luas, meskipun mungkin kalian udah kenal di SMA, cara yang lebih cepat. Nanti di ujian boleh, kalaupun ujiannya ada soal, ya sekali ini nggak ada soal esai sih. Kalau ujian onsite itu, caranya boleh bebas asal betul. Cuma di sini saya akan jelaskan step by step. Kelihatannya, wah udah tahu ngapain itu. Enggak, karena itu penting. Begitu kalian memahami cara menghitung luas dengan benar, bagaimana membuat partisinya, prinsipnya, maka yang volume, yang kerja, yang momen itu sebenarnya analogi matematiknya ya. Analog, bukan analogi, analog. Nah, mirip-mirip aja gitu. Cuma kalau bedanya, kalau luas itu ya prinsipnya persegi panjang, kalau nanti volume prinsipnya adalah silinder, gitu ya. Tapi bagaimana membentuknya itu kuasai dengan baik di luas ini dengan metode yang teratur, akan memudahkan ke yang lainnya gitu ya. Jadi kenapa saya nanti pakai partisi segala. Yang gini mungkin di SMA udah tahu integral gimana ngitung luas ini, ya tinggal integral dari A sampai B, fx, dx, selesai. Nah, tapi nanti kalau bentuknya di aneh-aneh, kalau prinsip dasarnya tahu, akan memudahkan sekali. Oke, saya mulai ya. Jadi diberikan daerah yang dibatasi grafik Y, fungsi X, anggap fungsinya positif dulu, tentunya nanti sih boleh sembarang. Fungsinya nggak harus kontinu, sembarang fungsi, sepanjang A sampai B. Tapi daerah definisinya harus A sampai B, nggak boleh di tengahnya ada yang nggak terdefinisinya. Nah, akan dihitung luasnya, jadi yang hijau ini. Oke, kita lihat. Prinsipnya kayak waktu awal-awal integral membentuk jumlah Riemann. Nah, kita bentuk partisi.
dibagi N bagian. Ya. Boleh sama lebar, boleh tidak. Tentunya kalau kita ngitung, diinginkan ya sama lebar gitu ya. Benar-benar. Oh. Oh. Tapi ya. Jawab WA dulu sebentar. Tadi recording kan apa ya? Oh, nggak ada apa-apa. Recordingnya jalan kok. Nah, bentuk N bagian, normalnya ya kita bikin sama lebar aja, B min A per N, tapi nggak harus. Nah, kemudian perhatikan ke satu segmen yang ke I aja. Ingat, segmen ke I adalah ini. Yang paling depan itu segmen ke-1 ya. Dibatasi X0, X1. Jadi segmen ke I dibatasi XI-1, XI ini yang merah. Lebarnya delta XI. Kalau sama lebar ya delta X-nya sama dengan B min A per N. Tapi ini biar aja umum delta XI. Kemudian di dalam ini, kayak waktu di integral nih ngulang, pilih wakil. XI garis. XI garis nggak ada hubungannya dengan rata-rata ya. Sembarang aja titik tapi di antara XI-1 dan XI. Boleh ujung kiri, boleh ujung kanan, boleh tengah, boleh sembarang, boleh agak condong ke kiri kayak ini. Ya, pilih. Oke, mungkin perlu saya perbesar nggak ya? Lihat itu. Jadi interval yang ke I, pilih satu aja wakil. Untuk apa? Kayak waktu di integral. Untuk membentuk tinggi persegi panjang. Dari sini dihitung tingginya. Hitung tingginya. Nah, gitu. Tingginya adalah nilai fungsi. Salah ini saya. Betul-betul ada garisnya. Tadi kirain nggak ada garis ini. Tingginya adalah nilai fungsi di titik XI garis. Ya. Mudah sekali kan? Begitu. Nah, dibentuk persegi panjang tingginya sekian. Lebarnya segini. Delta XI. Kita hitung luasnya dengan mudah. Lebar kali tingginya. Oke. Nah, luas persegi panjangnya ini. Ini yang salah. Ini salah sedikit ya. Nah, harusnya ada garisnya. Set gitu ya. Oke. Bentar. Saya lempar ke satu grup supaya yang lain jangan keliru juga. Bentar, saya fotoin dulu kesalahannya. Ada garis di atas XI ya. Oke. Luasnya ini. Nah, kita perlakukan ke semua subinterval dibentuk kayak gini. Wakilnya nggak usah teratur. Interval kiri mungkin pakai wakilnya ujung kirinya. Interval kedua pakai ujung kanannya. Boleh ya, macam-macam tiap interval. Pokoknya bikin persegi panjang. Kita jumlahkan. Yang ini adalah jumlah Riemann ya. Nilai fungsi di titik wakil kali lebar intervalnya. Ini jumlah Riemann. Yang tentunya kalau fungsinya positif, yang menyatakan luas persegi panjang ada sebanyak N buah. Karena ada N interval. Dijumlahkan. Kemudian dilimitkan partisi yang terlebar. Subinterval yang terlebar harus menuju 0. Jadi yang lain tentunya menuju 0 juga. Atau kalau kita membaginya sama lebar, delta X-nya B min A per N, ya ini cukup N menuju tak hingga. Gitu ya. Nah, kita nggak ngitung dari sini. Kan kita udah belajar di integral. Bahwa limit ini sama dengan integral ini. Integral ini ngitungnya gimana? Ya pakai teorema dasar kalkulus 2. Dicari antiturunannya, masukkan batas atas, dikurangi batas bawah. Gitu ya.
Jadi untuk ngitung luas prinsipnya ini. Gitu ya. Nah, perhatikan dari bentuk limit jumlah Riemann menjadi integral itu, ya semua yang xi garis berubah jadi x. Delta xi jadi dx, ini limit sigmanya berubah menjadi integral ya, dengan batas bawah dan batas atas AB. Oke, itu prinsipnya. Nah, kita lihat contoh yang mudah dulu. Hitung luas daerah yang dibatasi grafik ini. Grafik ini garis X sama 0, garis X sama 2, dan sumbu X. Jadi X-nya 0 sampai 2. Kita lihat antara 0 sampai 2 ini udah positif ya. Jadi langsung aja kayak tadi, cuma saya akan bikinnya bertahap. Oke, saya akan bikin bertahap. Gambarnya nggak perlu tahu ya kalian. Yang perlu ini positif aja. Jadi kalian nggak gambar fungsinya, hanya sketsa gitu, nggak tahu gimana, pokoknya positif, nggak apa-apa juga untuk ngitung luas gitu ya. Kalau ini saya gambarnya persis fungsinya, ya karena saya gambar dengan software. Ininya tadi dari 0 ya? Sorry, bentar lihat soalnya lagi. Nah, ini salah lagi. 0,2 ya saya bikinnya ini. 0,2. 0,2 saya tandain dulu. 0,2. Bentar saya infokan lagi. Bentar. Saya fotokan lagi. Oke. Lanjut ke solusinya. Nah, yang merah saya hapus lagi ya. Ini. Prinsipnya buat partisi, ini berulang-ulang saya munculkan sampai kalian nanti nggak ngapalin, apal sendiri. Mungkin lewat kuliah ini, karena berulang-ulang saya munculkan. Prinsipnya bikin partisi sepanjang intervalnya. Lihat partisi yang ke I, xi-1 sampai xi. Pilih wakil. Salah satu titik di interval ini, mau ujungnya boleh, mau di dalamnya boleh. Bikin persegi panjang dengan tinggi fxi garis. Hitung luas yang ini apa? Biru, ini hijau ya, bukan ini hijau juga. Ini hijau agak kebiruan gitu lah. Nah, luasnya. Nah, luasnya biasa dinamakan delta LI. Delta itu menyatakan baru satu subinterval gitu ya. Kalau seluruhnya nanti LI itu. Delta LI, seluruhnya L ya. Delta LI itu menyatakan luas di elemen ke I. Nah, ini salah lagi ya. fxi garis gitu ya. Garis ini kurang. Oke. Luas seluruhnya. Nah, nanti kalian nggak perlu lagi nulis kayak jumlah Riemann-nya. Setelah delta LI, langsung aja L, luas seluruhnya. Luas seluruhnya itu limit jumlah Riemann, langsung diterjemahkan ini. Fx, ini xi garis. Ini harusnya xi garis ya tadi. Xi garis. Nah, xi garis berubah jadi x di sini. Delta xi jadi dx, kemudian tinggal integral batasnya sesuai partisinya ini. Ya. Oke. Langsung. Nah, ini kita pakai teorema dasar kalkulus aja biasa yang udah dibahas di bab sebelumnya. Integralkan, cari anti turunannya, masukkan batas atas, dikurangi batas bawah. Oke, begitu. Rasanya nggak sulit ya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau fungsinya memuat bagian yang negatif?
Nah, nanti di soal diperhatikan ya, kalau diminta ngitung integral A, B, F, X, dx, ya hitung apa adanya ya. Jangan dibuat positif gitu yang di bawah sumbu X. Kalau diminta menghitung luas, nah yang di bawah sumbu X harus dibuat jadi positif. Jadi sebenarnya luas itu kalau fungsinya boleh positif negatif, ya luas tuh ini harusnya dimutlakan F-nya supaya positif semua. Jadi nilai integral dengan nilai luas, ini nilai integral dengan nilai luas bisa beda. Kalau luas fungsinya semua harus dibuat positif. Yang di bawah sumbu X kan nggak ada luas dan negatif itu. Kalau integralnya ada negatif integral. Oke. Jadi tergantung pertanyaannya ya. Oke. Nah, kalau ini dimutlakan, Y-nya dimutlakan ya. Yang di antara CD itu F-nya fungsinya harus dikali minus. Kenapa dikali minus? Karena F-nya negatif. Maunya dihitung positif. Jadi dikali minus. Kalau yang daerah 1 dan 3, langsung aja buka. Begitu ya. Kalau diminta ngitung luas. Kalau diminta ngitung integral, nggak perlu. Oke. Nah, tapi prinsip ini nanti bisa dilupakan kalau kalian udah menyerap pola yang umum untuk ngitung luas. Ingat-ingat kalau untuk ngitung luas itu bentuklah delta LI-nya. Nah, saya akan jelaskan ini ke yang dua grafik. Akan menuju ini pola yang umum. Jadi sebenarnya fungsinya negatif atau positif nggak terlalu penting. Ya. Coba kita lihat. Ya, bukan nggak terlalu penting. Ada cara lain yang lebih umum untuk melihat itu. Oke. Luas daerah di antara dua grafik fungsi ini. Grafiknya yang ini masih teratur, yang satu lebih besar dari yang lain. Ya. Kalau nanti yang berubah-ubah, mana yang lebih besar nanti di halaman berikutnya. Oke, yang satu besar yang lain. Nah, prinsipnya gini. Jadi ini ada fungsi F dan ada fungsi G. Sepanjang AB dua-duanya. Nggak harus kontinu ya, tapi darah definisinya harus AB. Di setiap titik antara AB harus ada nilainya. Kembali kayak biasa kita partisikan interval AB atas N bagian. Perhatikan interval yang ke I. Ini. Jadi ini XI-1. Ini XI. Pilih wakil, saya wakilnya ini. Nah, kemudian kita tarik tegak. Sampai memotong daerahnya. Memotong atasnya di sini, bawahnya di sini. Maka luas yang oranye atau agak kekuningan tua itu, maka delta LI-nya itu ada luas ini. Prinsipnya ngitung luas tuh yang pasti ini lebarnya, kalau lebarnya gampang delta XI. Tingginya kali tingginya. Tingginya itu tinggal Y yang sebelah atas dikurangi Y yang sebelah bawah. Y yang sebelah atas apa? Ditentukan oleh fungsi F. Fungsi F di titik wakil ini. Itu adalah tinggi dari sini ya. Dari sini sampai titik ini. Dikurangi tinggi yang ini. Tinggi yang ini adalah ditentukan fungsi G. G di titik XI garis. Jadi prinsipnya menentukan luas persegi panjang. Nah, tentunya menentukan panjangnya. Kalau tegak ini berarti Y yang atas dikurangi Y yang bawah. Y yang atas ditentukan oleh fungsi mana? Y bawah ditentukan fungsi mana? Kurangi aja. Dihitung di titik XI garis ya. Kali lebarnya. Kalau udah tahu ini gampang. Luas seluruhnya kita udah nggak cerita lagi. Kemudian partisinya dibuat di semua subinterval dan lain-lain. Kalau udah diaplikasi langsungnya dari sini. XI garis jadi X. Delta XI jadi DX. Tambahkan ini integral sesuai
partisinya dari A sampai B. Begitu prinsip dasarnya ya. Kalau itu diingat nanti ngitung volume, ngitung lain-lain gampang lah. Asal benar-benar ini dihayati dulu. Mungkin saya ngomong ya ngerti, tapi belum dihayati. Dihayati udah tek aja gitu, langsung kayak orang naik sepeda udah bisa tek gitu kalau nggak mikir lagi ya. Sebenarnya mikir cuma cepet aja kalau udah terbiasa. Oke. Nah, ini yang tadi lagi. Kenapa ya? Kan yang tadi, saya salah. Oh, ini biarin aja. Sekarang yang ini. Kemudian ini enggak kehapus. Udah muncul yang ini. Kemudian keping dengan batas X fungsi Y. Nah, saya mau jelaskan dulu. Karena suka keliru. Kalau ada X fungsi Y. Kalau X fungsi Y. Coba dulu. Kalau saya gambar grafik ini termasuk X fungsi Y enggak? Kalau Y fungsi X betul, tapi ini benar enggak? X sebagai fungsi Y. Variabel bebasnya Y, nilai fungsinya X. Tetap sumbunya nggak diubah-ubah ya? Salah, Pak. Karena X-nya, karena Y-nya memungkinkan, gimana ya, Pak? Karena satu nilai Y bisa menghasilkan X yang berbeda. Kalau fungsi 1Y harus dapatnya 1X ya. Iya, Pak. 1 buah Y, dapat X-nya 2, keenakan ya. Ini cowok biasanya, istrinya 1 tambah 1 di sini lagi gitu ya. Enggak, bukan fungsi ya. Sebagai X, bukan fungsi Y dia. Oke. Kalau ini tetap X sumbunya ya, jangan diganti-ganti. Kalau kayak gini, ini X fungsi Y bukan? Hah? Ayo cepat. Bisa, Pak. Bisa. Y fungsi X bisa nggak? Bisa juga, Pak. Bisa juga, dua-duanya ya. Dibolak-balik X fungsi Y, Y juga fungsi X. Oke, kalau sekarang saya punya sebentar. Kayak gini. Ini X fungsi Y bukan? Fungsi Bisa, Y. Pak. Bisa ya. Tapi Y fungsi X tidak ya. Karena 1X dapat Y-nya 2, nggak boleh. Tapi X fungsi Y bisa. Setiap Y dapat X-nya 1. Oke. Nah, sekarang kalau saya kalau mau nanya, kalau F3 itu maksudnya adalah gini ya. Y-nya ini yang 3. Y-nya 1, 2, 3. F3 adalah panjang ini ya. Ini adalah F3. Ingat, ini tuh si X-nya ya. Kalau F3 tuh variabelnya Y, ini X-nya sekian. Ini F3. Gitu, supaya nggak keliru nanti. Karena X fungsinya kita kan nggak terbiasa. Yang lain, kalau saya punya gini. Ini 1, 2, 3. 3-nya loncat. 3, 4, 5. F5 itu positif negatif. F5 lebih besar 0 atau lebih kecil 0? 0, Pak. F5 0? Kurang dari 0. Kurang dari 0 ya. F5 tuh mana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. Nah, yang saya gambar. Jadi nilainya tuh si X ya. F5, Y-nya 5, nilai X-nya berapa? Gitu, itu dah. Ini F5. Supaya paham bahwa nilai fungsinya tuh yang horizontal ya.
F1 artinya yang ini. Sekian. Panjang ini nih. Berapa gitu panjangnya. Oke. Baru saya masuk ke yang tadi. Lanjut. Nah, sekarang saya punya X fungsi Y. Kayak gini. Jangan pusing dengan positif negatifnya. Itu agak dilupakan dulu aja ya. Prinsipnya adalah menghitung luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjangnya mana kali mana, itu baru yang dirumuskan. Oke, ini ada fungsi yang hijau, X fungsi Y, sepanjang interval, kalau interval selalu dari bawah ya, C sampai D, itu jangan nyebut D sampai C. Variabelnya Y, dari Y yang kecil sampai Y yang besar. C sampai D. Mau dihitung luas, dibatasi oleh ini apa? Y sama dengan C, Y sama dengan D, X fungsi Y, dan sumbu Y. Nah, ini bagian yang hijau ini mau dihitung luasnya. Kembali, kita bikin partisi sepanjang CD. Karena fungsi dari Y di sumbu Y partisinya ya. Oke, sepanjang CD. Perhatikan interval yang ke I. Yang ke I itu dibatasi oleh YI-1 dan YI. Gitu ya. Ingat, ini variabel bebasnya Y. YI-1 dan YI. Pilih wakil, namakan YI garis. Salah satu titik di sini. Bikin persegi panjang. Kita hitung F YI garis. Yaitu ini. Nah, sampai sini. F YI garis ya. Nah, rumuskan ini luasnya, namakan delta LI. Ya berarti tinggi ini atau panjang ini adalah nilai fungsi di titik YI garis. Ini. Dikali lebarnya delta YI. Begitu ini tahu, ya luas seluruhnya tinggal partisinya tadi dari C sampai D, YI garis jadi Y, delta YI jadi DY. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian fungsi di antara dua fungsi yang variabel bebasnya Y. Nah, di sini sekarang ada daerah yang dibatasi ini oleh fungsi F, FY ya, X fungsi Y, dan satu lagi X sama dengan GY. Mau dihitung luasnya antara Y sama dengan C sampai D. Prinsipnya kayak tadi. Dibagi partisi. Saya pakai salin. Saya pengen naikin, gimana caranya? Nggak bisa naik ke atas, ya udah. Jadi bikin partisi sepanjang CD. Lihat partisi yang ke I. Yang ke I mana aja kalian pokoknya. Antara YI-1 ini dengan YI. Mau digambar di sini juga boleh. Antara YI-1 dengan YI juga boleh. Mau di mana juga ya. Pokoknya antara C sampai D. Pilih wakil. Ini YI garis. Saya wakilnya ini. Tarik horizontal. Tariknya horizontal karena X fungsi Y. Jadi hasil fungsinya tuh si X. Horizontal. Tarik. Kiri kanan sampai memotong daerahnya. Nah, maka luas elemen ini adalah yang gampang dulu delta YI kali panjang ini kan. Panjang yang warna ungu. Yang warna ungu apa? Ngitungnya gini prinsipnya. Kalau horizontal, kanan dikurangi kiri. Gitu ya. Kan kalau saya punya ini 2, ini 7. Kedip. Panjangnya adalah X kanan dikurangi X kiri. Nah, ini sama. X kanan berapa? Oh, ini kan fungsi F. Jadi F di titik YI garis. Ingat variabelnya YI garis ini. Di titik YI garis. Nilai fungsi F di titik YI garis dikurangi yang ini dibatasi oleh fungsi G. Fungsi G di titik YI garis.
Gitu. Jadi kalian nggak usah pusing, ini ada yang positif, ada yang negatif. Pokoknya kalau udah horizontal, kanannya apa? Oh, grafik fungsi F. Berarti fungsi F di titik mana kali wakilnya I garis gitu ya. F di YI garis dikurangi G di titik YI garis. Begitu. Dengan prinsip itu aman udah. Nggak usah pusing G-nya negatif atau F-nya negatif, nggak pusing. Nggak peduli. Pokoknya panjang ini adalah kanan kurangi kiri gitu ya. Kalau yang tadi yang F-nya fungsi X, atas kurangi bawah gitu ya. Oke. Nah, dari situ kita lihat ini berbagai. Bentar ini. Oh, joget dulu dia. Nah, berbagai ini. Coba kita lihat ya, satu persatu. Saya mau tulis aja karena ini lambat. Padahal kalian udah tahu. Nggak apa-apa, karena nanti diperlukan saat ngitung volume kerja, nanti saya makin cepat karena prinsip dasarnya sama. Prinsip dasarnya ini saya lambat-lambat. Supaya teresapi gitu ya. Nah, ini udah diberikan fungsinya. Yang G ini yang biru ini persamaannya, yang ini gitu ya. Kalian nggak usah gambar lagi. Oh ya, kalau menghitung daerah sebenarnya kalian nggak perlu tahu positif negatifnya, grafik fungsinya cukup sketch, tapi titik-titik potongnya harus tahu, dan grafik satu mana yang di atas grafik kedua, itu penting. Tapi bentuk lengkungannya, bentuk monotonnya nggak terlalu penting, sketch aja. Yang penting mana yang di atas yang mana itu grafiknya. Oke, kita lihat. Ini berarti kita lihat ini semua dalam fungsi X. Jadi saya partisinya mau di sumbu X. Dari berapa? Lihat daerahnya. Ini X paling kiri ini, X paling kanan ada di sini. Oke, jadi ini. Kita harus hitung dulu ini berapa titik potongnya. Coba kita cari titik potongnya. Yang satu Y sama dengan X, yang satu lagi Y sama 2 min X kuadrat. Samakan Y-nya karena berpotongan, X sama dengan 2 min X kuadrat. Pindah ruas ke kiri, yang kanannya X kuadrat tambah X min 2 sama 0. Istimewa nggak itu ya? X, moga-moga istimewa. Plus 2 itu X min 1 ya. Jadi titik potongnya yang ini menghasilkan min 2, yang ini menghasilkan 1. Ini 1, ini min 2. Jadi kita bikin partisi, buat partisi sepanjang min 2,1 ya. Ya mau ditulis P cantik boleh kayak gini, titik 2, X0 sama min 2, kemudian X1 sampai Xn sama dengan 1 gitu boleh ya. Mau pendek ini juga boleh kalau udah di aplikasi. Lihat partisi yang ke I. Di mana aja? Saya mau lihat partisi ke I-nya di sini. Ini. XI min 1, ini XI digambar gede juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian pilih wakil. Wakilnya warnain merah. Wakilnya ini. Itu XI garis. Ya. Nah, kita akan bikin persegi panjang. Jangan tarik horizontal ya. Karena fungsinya, hasil fungsinya Y. Jadi tarik ke atas ke bawah. Tarik ke atas ke bawah sampai memotong daerah. Di sini. Ini titik-titik aja itu ya. Potong di sini. Bikin persegi panjang. Atasnya itu, bawahnya ini. Lebarnya yang delta XI tadi. Gitu, persegi panjang. Ya. Biarin aja ini nggak kemasuk juga. Pokoknya persegi panjang prinsipnya tadi. Tinggi garis ini. Gitu ya. Nah, maka saya punya delta
LI. Kalau di ujian offline kalian nggak nulis-nulis juga, asal nandai gini boleh. Perhatikan interval ke I, lihat gambar gitu. Jadi nggak usah nyebut pilih XI garis salah satu titik di antara ini, nggak pakai kata-kata, di gambar gini juga saya betulkan ya. Delta LI adalah prinsipnya ini, tinggi ini kali lebar ini, lebarnya gampang delta XI. Tingginya kita lihat atas kurangi bawah. Atas itu fungsi yang F, bawah fungsi yang G. Ya tinggal F di titik wakil dikurangi G di titik wakil. Kali lebarnya delta XI gitu. Fungsinya mau dimasukkan boleh. Kan fungsinya udah ada ya. Jadi kalau FXI garis ya 2 min XI garis kuadrat. GXI garis ya XI garis karena GX sama X. Tapi saya biasanya yang fungsinya dimasukkan nanti di akhir aja. Waktu ngitung luasnya. Luasnya sama dengan integral partisinya tadi dari ini. Min 21 Fx min Gx dx sama dengan min 21 Fx-nya 2 min X kuadrat dikurangi Gx-nya sama dengan X dx. Tinggal dihitung ya pakai teorema dasar kalkulus 2. Kalau nggak paham tolong prinsip ini. Kalau nggak paham tanya. Begitu ini kalian meresapi, yang lain gampang. Percaya saja. Oke. Oh ya, ada satu hal mau saya tanamkan. Nah, sebenarnya kalau di sini sih nggak terjadi kasusnya. Setelah kita membuat persegi panjang yang merah ini, tadi kan saya ngitungnya ini atas kurangi bawah. Nah, harus dilihat seragam nggak kalau saya milih delta X ini yang lain. Misalkan di sini, saya pilih. Ini XI min satunya, di sini XI-nya di sini. Wakilnya ini, gitu XI garisnya. Saya bikin persegi panjang lagi yang melalui daerahnya ini. Seragam nggak cara ngitungnya, tingginya? Coba kalau yang ini kan, yang melengkung ini, si F dikurangi yang garis lurus G. Seragam ya. Yang F kurang G. Kalau nanti wakilnya, misalnya interval yang ada di tengah sini, lihat. Sama juga kan? Yang F kurangnya yang G. Atas kurang bawah. Selalu atasnya yang F dan bawahnya yang G. Jadi ininya seragam. Kalau nggak seragam, nanti harus dipecah-pecah daerahnya. Oke. Balik lagi. Yang ini. Saya jelaskan aja 4 ini ya. Biar ngomong terus yang sama sampai kalian bosan, tapi nempel gitu. Oke. Ya. Ya. Yang ini. Loh? Sama nggak tadi? Oh, beda ya. Beda. Tapi sama. Kembali kayak tadi. Mau menghitung ini. Nah. Saya lihat daerah ini. Ujung kirinya sebagai fungsi X ya. X variabel bebas ya. Di sini ujung kirinya. Berarti saya harus ngitung dulu ini berapa. Ini berapa. Dan ini ujung kanannya berapa. Gitu ya. Ujung kiri dan ujung kanan daerah ini. Jadi harus ngitung dulu. X kuadrat min 2. Disamakan dulu. Y-nya. F dan G-nya samakan. X kuadrat min X. Apa ini? Min 6 sama dengan 0. Istimewa dah saya biasanya pilih fungsinya. X min 3. X tambah 2 ya. Jadi saya dapat ini 3, ini min 2. Salah. Sorry. Ini min 2. Oke, kayak tadi.
gambar partisi yang ke I ya. Ini XI min 1, ini XI, pilih wakil, XI garis, bikin persegi panjang, tarik ke atas. Persegi panjangnya harus melalui seluruh daerah ini. Jadi bawahnya sampai sini ya, atasnya sampai situ. Bikin persegi panjang. Ini lebarnya ikuti ini. Tek, tak. Nah, gitu. Tinggal hitung luasnya. Maka delta LI sama dengan, kita lihat. Kalau ini XI garis, berarti yang ini nilai fungsi F. Yang biru. F titik XI garis. Dikurangi yang bawah. Nggak perlu lihat bahwa ini, loh ini kan fungsinya positif. Yang biru ini. Yang biru tua negatif nggak usah. Pokoknya panjang ini berapa? Atas, Y atas dikurangi Y bawah. Y bawah fungsi G. Gitu ya. Kali lebarnya. Setelah itu sebenarnya harus dicek. Kalau XI garisnya ada di sini, sama nggak? Lihat panjangnya. Selalu fungsi yang garis lurus yang F dikurangi G. Kalau XI garis ada di sini, kan partisi yang pertama ada di sini nih. Karena panjang min 2 sampai 3. Lihat, saya tarik lagi daerahnya. Tarik tegak, ya ini. Sama lagi panjangnya. F kurangi G. Seragam di mana-mana F kurang G. Karena F selalu di atas G. Ya. Jadi udah, kalau gini langsung aja luasnya. Tadi partisinya dari min 2 sampai 3. Fx min Gx. Dx. Tuh. Kan saya nggak usah pusing fungsinya mana yang positif, mana yang negatif. Min 2, 3. Nah, Fx-nya tinggal masukkan. X tambah 4. Dikurangi. Dx-nya mana? X kuadrat min 2. Seluruhnya dx. Tinggal dihitung ya. Oke. Lanjut lagi. Kalau nggak paham nanya-nanya ya. Ini saya lambat di luas, nanti di volume lebih cepat. Yang ini. Nah, yang ini. Yang ketiga, kiri bawah saya ambil dulu. Set. Masukkan sini lagi. Hapus lagi. Copy lagi. Ini. Begitu. Ini ada jawabnya. Oh, yang lain juga ada jawabnya. Lupa saya. Ya udahlah, biar aja. Manual lebih kerasa. Coba kita lihat. Saya mau bekerja. Ini gimana nih? Ini. Yang ini X fungsi Y. Yang ini Y fungsi X. Kalau menghitung luas daerah, dua-duanya harus dinyatakan Y fungsi X atau dua-duanya X fungsi Y. Saya mau coba dulu keduanya ya. Saya mau coba dulu yang Y fungsi X. Jadi yang ini harus saya nyalakan sebagai Y fungsi X. Tapi yang ini nggak bisa Y fungsi X ya. Kan ini bukan Y fungsi X. 1X, 2Y. Nggak apa-apa, nanti ada dua fungsi. Dari sini kita uraikan dulu. Jangan merah ya. X sama dengan 3 min Y kuadrat. Y kuadrat, saya pengen Y fungsi X. 3 min X. Y sama dengan plus min akar 3 min X. Gitu. Nah, ada dua. Mana aja ini dua tuh? Berarti yang Y-nya positif sama yang Y-nya negatif. Saya gambar pakai merah. Yang ini. Ini yang positif. Bagian yang positif. Ini adalah Y sama dengan, saya kasih nama ya. Fx sama dengan akar 3 min X gitu. Yang bawahnya saya gambar pakai warna lain. Misalkan warna hijau. Ini saya ganti warna hijau. Hijau yang Y-nya negatif.
itu adalah Y, saya kasih nama lagi, jangan F lagi. Yang lain GX sama dengan min akar 3 min X. Yang biru udah Y fungsi X. Tapi saya mau kasih nama juga yang biru. Yaitu ini Y sama dengan FG, yang ini H lah, HX gitu ya. Udah fungsi X. Oke. Kemudian saya harus ngitung integralnya daerah ini dari lihat daerah ini X-nya. Sekarang kan Y fungsi X, jadi X-nya yang dipartisi ya. X-nya paling kiri berapa? Ini harus saya ketahui. Harus motongkan fungsi ini yang biru dengan yang merah. Juga titik ini. Kalau ini sebenarnya puncak dari parabola ini. Bisa dihitung dengan mudah. Kalau Y-nya 0, X-nya di sini 3. Masih dihitung ya, 3. Yang kiri saya potongkan. Akar 3 min X dengan X min 1. Jadi saya hitung ini. X min 1 sama dengan akar 3 min X. Mau mengetahui titik potong ini ya. Salah deh. Yang ini dengan yang hijau ya, yang dipotongkan. Bukan dengan yang merah. Jadi harus dipotongkannya dengan min akar 3 min X. Yang hijau dengan yang biru. Hitung berapa ya? Kuadratan X min 1 kuadrat sama dengan dikuadratkan jadi 3 min X gitu ya kanannya. Nanti dapat 2, mungkin salah satu nggak masuk. Atau mungkin masuk dua-duanya. Ini apa? Bingung. X kuadrat min 2X tambah 1 min 3 ditambah X sama dengan 0. X kuadrat min X min 2 sama 0. X min 2 X tambah 1 sama 0. Ini menghasilkan 2, yang ini menghasilkan min 1. Tapi ini kan berada di sini ya. Yang min 2 ini sebenarnya di sini nanti. Karena kalau saat saya mengkuadratkan kembali ke fungsi ini. Jadinya sebenarnya ini. Ini sebenarnya 2. Tapi saya nggak perlu di sini. Perlu juga nanti. Jadi di sini 2. Di sini min 1. Ya gambarnya nggak proporsional ya. Atau saya salah ngitung. Oke. Nah, proporsional ini min 1 segini, 2 cuma segini ya. Oke. Nah, sekarang ngitung integralnya setelah tahu titik-titiknya ya. Oke. Jadi kita lihat, saya buat partisi min 1 sampai 3. Pilih partisi yang ke I. Buat dulu. Buat partisi pada sumbu Y sepanjang min 1 sampai 3. Kemudian kita lihat partisi yang ke I. Ambil sembarang aja. XI. Ini. XI min 1. XI. Wakilnya kita pakai warna merah. Biasa. Supaya tegas. Merah. Ini XI garis. Bikin persegi panjang jadi tegak. Tek. Ini kan. Lebarnya ngikuti yang ini. Ya. Ini juga. Ini horizontalnya harusnya. Gitu. Nah, kita lihat sebelum saya membentuk delta LI, sebenarnya lihat persegi tinggi persegi panjang ini. Kalau XI garis interval ke I-nya di sini, berarti nanti grafik yang biru dikurangi yang hijau. Tapi kalau XI garisnya ada di sini, interval yang lain. Salah.
Iya bolehlah. XI garisnya di situ. Tingginya masih sama. Yang biru kurang hijau. Tapi kalau nanti partisi yang ada di sini, XI garisnya kalau di sini, tingginya yang merah, ini yang merah melengkung, dikurangi yang hijau. Berbeda itu ya. Yang di sini biru kurangi hijau, dan di sini merah kurangi hijau. Mulai berubahnya di angka 2 tadi ya. Jadi ini saya geser dikit 2. Jadi kita bagi daerahnya menjadi daerah 2 bagian sini. Yang ke-1 dan yang kedua yang kanannya. Karena tingginya beda. Kalau yang daerah 1 ini selalu biru kurangi hijau. Biru kurangi hijau, biru kurangi hijau. Biru kurangi hijau. Yang lewat sini merah kurangi hijau tingginya. Oh, jadi saya mundur lagi sepanjang -1, 2 gitu ya. Daerah 1 dulu. Daerah 1. Oke. Maka delta LI-nya sama dengan ini tadi hijau, biru kurang hijau. Biru adalah ini. H di titik. Ini kan yang biru, yang garis lurus fungsi H. HXI garis, atas dikurangi bawah. Bawah ini fungsi G. Kali delta XI. L-nya integralkan aja dari ini partisi -1 sampai 2 dulu. HX min GX DX sama dengan -1, 2. HX-nya tinggal masukkan X -1. GX-nya. GX-nya tadi min ini. Min dikurangi min ini. Jadi tambah ya. Tuh, ininya muncul sendiri. Jadi positifnya tuh. DX. Ya, sehingga kalian hitung ini. Pakai teorema dasar kalkulus 2. Kemudian daerah yang 2. Yang 2 kita nggak usah nulis panjang gini. Tinggal tulis gini aja. Dengan cara sama, itu nggak usah bikin lagi gambarin partisinya. Untuk yang 2, ini sebut L1 dulu ya, baru sebagian. L yang ke-1, ini L yang kedua. Integralnya yang kedua, partisinya dari 2 sampai 3. Kenapa itu? 2 sampai 3. Grafiknya yang merah kurangi hijau. Yang merah tadi apa? Ini. Yang merah adalah akar ya. F kurangi G dulu ya tulisnya. Merah itu F. Fx dikurangi Gx dx sama dengan 2, 3. Fx-nya tadi akar 3 min x dikurangi Gx-nya. Gx-nya min ini jadi tambah ya. Ini jadi tambah karena min ininya negatif juga. Plus. Dx-nya ini bisa disatukan menjadi integral 2, 3. 2 akar 3 min X dx gitu ya. Tinggal dihitung. Nanti luas seluruhnya tinggal luas 1 tambah luas 2. Dengan cara ini kita kembali nggak usah perlu tahu mana fungsi yang positif, mana yang negatif. Yang penting atas kurangi bawah. Yang atas fungsinya apa, yang bawah fungsinya apa. Nah, oke. Sekarang jadi kita lihat kalau partisinya di sumbu X, kita harus membagi daerah ini menjadi 2 bagian. Ya. Sekarang saya coba mau partisinya di sumbu Y. Ya, partisinya di sumbu Y. Ini hapus lagi sama saya ya. Tolong kalau ada pertanyaan ini mau dihapus sama saya. Kalau kecepatan bilang absen dulu ah. Siva, paham nggak? Paham, Pak. Fatan. Fatan mana? Kabur si Fatan nih.
Pak, maaf, suara bapaknya kecil. Oh, suara saya kecil? Iya, Pak. Iya, Pak. Bilangin kalau kecil. Saya ini dulu ya. Sekarang Saya udah Normal gede, lagi Pak. kok, Pak. Sekarang Hah? udah gede, Pak. Oh, kalau enggak bisa digedein lagi. Oh ya udah kalau udah gede. Ya kadang-kadang jarak muka saya ke layar juga berubah-ubah. Oke, kalau paham saya sekarang mau menghitung yang sama tapi partisinya di sumbu Y. Jadi ini saya hapus. Saya Ctrl Z dulu ya. Kadang-kadang kelebihan nih Ctrl Z-nya udah dilepas, dia masih jalan. Jadi lebih cepat tangan saya daripada lama ya ngehapus, mendingan hapus semua aja, crop lagi dari awal. Lebih cepat. Oke. Tuh, bayangkan satu kali kuliah hanya ngitung luas, padahal menurut silabus satu kali kuliah itu menghitung luas dan volume. Nanti volume saya mungkin sekitar sejam, jadi luas dan volume saya nggak akan selesai dalam satu kali pertemuan. Menurut silabus itu satu kali pertemuan. Tapi yang lain kadang-kadang saya lebih cepat gitu ya. Kalau yang konsep saya lama, supaya belakangnya kalian mengadopsi, oh gitu ya sama aja prinsipnya gitu. Bikin partisi, pilih wakil, kalau luas yang ngitung persegi panjang, kalau volume nanti ngitung silinder prinsipnya. Gitu ya. Oke, sekarang mau ini titik potongnya sih udah nggak saya hitung lagi ya. 3, ini tadi 2, ini tadi -1 kalau nggak salah ngitung. Nah, sekarang saya mau ngitungnya partisinya di sumbu Y. Kalau partisinya di sumbu Y, nanti munculnya delta Y ya. Jadi harus integralnya ini fungsi Y. Kalau fungsi Y berarti X fungsi Y. Jadi harus dinyatakan X fungsi Y. Oke. Kita nyatakan X fungsi Y dulu. Yang ini, yang hitam atau biru tua, ini teh. Ya pokoknya yang ini biru tua aja sebut. Udah fungsi Y. Nah ini saya sebut sebagai FY. Itu ya. Udah fungsi Y. Udah biarin. Yang satunya belum. Yang garis lurus. Jadi saya ubah dulu. Y sama dengan X min 1. Saya harus nyatakan X fungsi Y. X sama dengan Y tambah 1. Jadi yang ini saya pakainya saya sebut apa G gitu ya. GY sama dengan Y tambah 1. GY itu nanti hasil X ya. X sama dengan Y plus 1 gitu. Nah, partisinya kita lihat daerah ini yang krem ini. Sekarang yang dilihat Y-nya. Paling kecil Y-nya berapa? Paling kecil kalau di ini, paling mepet bawah. Ini paling mepet atas. Ya, saya harus ngitung dulu ini berapa. Nah, ini Y-nya. Kalau ini 2, masukkan ke fungsi ini. 2 min 1. Ini 1 ya. Mau masukkan ke fungsi ini juga boleh. Y-nya. Nggak cocok. 2. X-nya 2. Cocok ya? Cocok juga. Cuma muncul plus min karena ada yang di bawahnya. Oke, yang ini saya masukkan X-nya min 1, masukkan ke yang garis lurusnya yang gampang. X-nya min 1, ini menjadi berapa? Min 3 ya? Gitu. Min 3. Jadi, kita bikin sekarang buat partisi pada sumbu Y sepanjang interval min 3 sampai 1. Lihat partisi yang ke I, mana aja kalian pilih. Ya, kalau milih beneran pilih yang enak ya.
Gitu. X, YI min 1 sama YI. Atau kedekatan dan YI di sini. YI min 1 sebenarnya tipis. Ini kan supaya memperjelas. Pilih wakil YI garis. Aduh, saya nggak labelin dulu. Bikin persegi panjang, tarik horizontal sekarang ya. Sampai ujung-ujung daerah. Ini sampai situ. Ini tadi YI garis. Oke, seragam nggak coba? Kalau YI garisnya ada di sini, di atas sini, YI garisnya. Kalau saya tarik horizontal, seragam ya. Yang biru tua dikurangi yang garis lurus. Yang di sini juga, yang biru tua dikurangi yang kirinya garis lurus. Di sini juga kalau saya bikin YI-nya di sini, selalu yang biru tua, yang melengkung dikurangi garis lurus. Dan ini nggak perlu dipecah. Karena udah X fungsi Y. Kalau di sini udah satu kesatuan. Jadi, delta LI-nya saya nggak usah mecah daerah lagi. Sama dengan, kita lihat, yang biru tua, yaitu F, fungsi F. Di titik wakil, dikurangi yang biru muda, fungsi G tadi. Setelah dinyatakan sebagai fungsi Y. G, YI garis. Gitu. Delta, YI. Seragam selalu melengkung, kurangi lurus, melengkung, kurangi lurus, melengkung, kurangi lurus. Di mana-mana selalu melengkung, kanannya yang melengkung, yang kirinya yang garis lurus. Ya udah. Integralkan tadi partisinya di sini min 31. FYI jadi FY min GY DY sama dengan min 3. 1 tinggal masukannya F-nya. 3 min Y kuadrat dikurangi Y plus 1. Seluruhnya DY. Kalau hitungnya benar, pakai cara yang tadi dengan yang ini sama aja hasilnya ya. Oke, kalian kayaknya udah bosan. Yang ini saya tinggal ya. Oh, saya hanya nanya. Yang ini kalau partisinya di sumbu X harus dipecah daerah nggak? Dipecah 2 nggak? Kalau partisinya di sumbu X. Dipecah, Pak. Harus ya. Dipecah di sini ya, dihitung dulu titik potongnya. Kalau partisinya di sumbu Y harus dipecah 2 nggak? Enggak, Pak. Nggak ya. Karena selalu garis lurus dikurangi melengkung. Yang ini harus dinyatakan sebagai fungsi Y. Jadi X sama dengan 6 min Y. Yang ini harus X sama dengan Y kuadrat. Tapi hanya dipakai sepotong yang di atas sumbu ini ya. X sama dengan Y kuadrat itu kan kesana juga X sama Y kuadrat melengkung. Tapi yang dipakai hanya yang ini. X sama Y kuadrat. Cari titik potongnya dulu. Oke, kayaknya udah. Pak, mau nanya Ya. Pak tadi. Yang itu yang terakhir itu kalau misalkan dibagi 2, boleh nggak Pak? Bukan, yang tadi yang gambar terakhir. Gambar keempat. Ya. Kalau Dibagi apa? 2 gitu. Dibagi 2, jadi yang turunan Y sama dengan X. Terus ditambah sama turunan Y sama dengan 6 min X. Jadi dulu kok nyangkut turunan. Turunan maksudnya integral. Jadi dibagi 2 di titik Partisinya dulu potongnya. di mana? Partisinya di sumbu X, sumbu Y. Di sumbu X. Partisinya di sumbu X harus dibagi 2 di sini. Nggak bisa disatukan. Karena yang ke satu kan ini tingginya apa ini? Tingginya Y atas kurangi Y bawah. Y atas nanti akar X dikurangi ini Y bawahnya 0 ya kalau sumbu X. Y atas kurangi Y bawah. Kalau ini saya sebut GX, ya nanti harus GX min apa ini? Ini X, Y-nya berapa? Y-nya selalu 0. Jadi GX min 0. Yang ini nanti, kalau ini H, ya HX min 0. Harus ya, harus dibagi 2. Ini dan kanannya. Boleh ngitung gitu juga. Oke. Makasih Pak. Yuk. Aduh, soal-soalnya mau dibahas. Yang ke satu sendiri
Ini sama aja dengan yang tadi. Nah, yang ini aja nomor 2 ya. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan ini. Nah, ini yang tadi saya bilang. Bedakan perpindahan dan jarak tempuh. Itu bedanya apa sih? Ini. Gambar dulu. Nih, kalau saya bergerak, katakan di garis lurus. Saya bergerak gini. Dari sini ke kanan sampai sini. Saya gerak sekarang balik lagi ke sini. Dari A menuju B, kemudian balik lagi dari B ini ke sana, kemudian dari B balik lagi ke sini sampai C. Nah, perpindahan itu AC ya. Tapi jarak tempuhnya ya AB ditambah BC jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu terhitung semua positif. AB dihitung positif, dari B ke C dihitung juga positif jaraknya. Jadi jarak tempuh itu ekivalensinya dengan luas tadi yang harus dipositifkan semua daerahnya. Kalau perpindahan, integralnya aja dari A sampai C. Gitu ya. Oke. Jadi kalau perpindahan, saya buka aja di sini dah. Jawabannya mah gampang ini. Nah, yang digambar Mas saya. Kalau ini tadi bergerak, gitu, benda bergerak, grafiknya seperti ini, posisinya. Kecepatannya seperti ini. Kan jarak tempuh itu integral dari kecepatan. Nah, perpindahan ya, posisi perpindahan itu integral dari kecepatan perpindahannya. Karena nanti dihitung ini perpindahannya positif, yang ini juga positif, yang ini negatif. Kayak gambar saya tadi. Cuma sekarang ke kanan, ke kiri, kemudian ini ke kanan lagi gitu ya. Kalau jarak tempuh semuanya harus positif geraknya. Jadi yang dihitung ini. Kayak ngitung luas. Oke, ini hitungannya sendiri ya. Gimana ngitung ini? Ya dibuka mutlaknya. Yang bagian negatif diminuskan fungsinya. Oke, itu. Ini rada menarik, tapi buka aja di sini, tapi gampang juga ini. Baca dulu soalnya. Sebuah keping dibatasi grafik ini. Hitung luas keping tersebut. Luas. Ini grafiknya udah positif ya. Nggak masalah. Coba kita lihat jawabannya. Ini grafiknya Y per X kuadrat. Ya betul, Y per X kuadrat. Kesana ini nggak saya gambar ya. Asimtot tegak di sumbu X, di sumbu Y. Tapi nggak saya gambar karena dimintanya hanya dari interval 1 sampai 6. Luasnya tinggal integralkan 1 sampai 6 per X kuadrat dx gitu ya. Mau bikin partisi dulu boleh kayak tadi. Ini XI min 1, ini XI garis. Nanti tinggal tinggi ini atas kurangi bawah. Y atas itu adalah fungsi ini, Y bawahnya 0. Ya, Y atas kurangi bawah, jadi ini kurangi 0. Integralkan sepanjang 1/6, hitung ini. Dapat. Pertanyaan berikutnya, tentukan bilangan real C sehingga X sama dengan C. Mana X sama C? Nah, gambar aja sembarang ya. Sehingga X sama dengan C membagi keping tersebut atas 2 bagian yang sama luasnya. Tadi luasnya ini 5/6, berarti ini harus 5/12. Ini juga 5/12. Nah, tinggal kita hitung aja. Integral luas ini harus 5/12. Berapa C-nya? Jadi integral dari 1 sampai C, dari fungsi yang ini, saya pakai yang kiri, harus 5/setengahnya ini. Nah, ini integralkan aja kayak biasa. Masukkan batas atas bawahnya, ketemu C-nya. Itu ya. Mudah. Tentukan bilangan real D sehingga garis Y sama dengan D. Y sama D ini horizontal ya. Membagi keping juga sama luasnya.
Nah, ini ada daerah yang ini harus yang atas yang kedua, yang bawah satu. Luas 1 harus 5/12, luas 2 juga 5/12. Berapa garisnya ini? D ini berapa? Enakan ngitung yang atas, enakan ngitung yang bawah. Kita harus hitung luas ini 5/12. Enak yang atas, enak yang bawah. Hah? Halo? Kalau ngitung yang bawah harus dipecah 2 enggak? Harus. Harus. Karena yang di sini, ini tingginya, Y sama dengan D dikurangi Y sama 0. Sedangkan yang di sini, tingginya, grafik ini dikurangi 0. Beda ya. Itunya terpecah di sini. Yang satu. Jadi mendingan ngitung yang kedua. Nah, sorry. Enakan ngitung yang kedua. Yang kedua selalu ini kurangi ini ya Y-nya. Selalu yang melengkung dikurangi Y sama dengan D. Jadi ini kalau dirumuskan menjadi integral. Kita belum tahu ini batasnya. Yang pasti batasnya dari 1 sampai D itu kan. D-nya dicari. Sorry. Kok 1 sampai D? Enggak. Ini X-nya berapa ini X-nya? Salah lagi saya. Sorry. Saya mau ngitung daerah yang kedua ya. Daerah yang kedua diarsir dulu supaya jelas. Itu integralnya dari berapa sampai berapa? Dari 1, enggak. Ini integralnya. Betul, dari 1 sampai sini ya. 1 sampai berapa ini? Kalau Y-nya D, ini fx 1/x kuadrat, nanti X-nya berapa? D sama dengan 1/x kuadrat. Jadi X-nya sama dengan X kuadrat sama 1/D, X-nya sama dengan plus min akar 1/D, tapi kita kan ngambilnya positif. Nggak yang negatif X-nya. Jadi akar 1/D. Belum tahu D-nya, biarin aja. Fungsinya mana? Atas kurang bawah. Atasnya 1/x kuadrat. Bawahnya, ini tadi. Y atasnya 1/x kuadrat. Y bawahnya, ini D selalu Y-nya ya. dx. Nah ini kalian integralkan. Masukkan batasnya. Harus nilainya 5/12. Nanti ketemu D-nya. Ya. D. Butut tulisannya D. Oke, begitu. Nanti detailnya hitung sendiri. Nggak saya hitungkan di sini. Nggak saya buka. Oke. Nah. Belum ada soal tutorial ya. Kita bisa kuliah 3 kali. Minggu ini coba saya mau lihat dulu silabusnya sebentar. Rasanya kita udah agak cepat. Kalau udah agak cepat kita bisa udahan. Kalau kelas lain mungkin nggak ada tutorial ya kosong. Kalau saya dipakai kuliah kalau nggak ada tutorial biar bahannya kita nggak usah buru-buru. Kayak sekarang mungkin bisa udahan. Tapi saya mau lihat dulu silabusnya. Bentar kita lihat silabusnya. Silabusnya ini yang tanggal 1 November. Luas daerah. Tuh, ini harusnya 1 kali pertemuan nih. Ini 1 kali pertemuan. Saya lebih, tapi kan karena nggak ada tutorial, saya pakai jam tutorial. Kalau yang dosennya tutorialnya nggak sendiri, biasanya pas nggak ada tutorial kosong. Jadi kuliahnya tetap 2 jam dosennya. Kalau saya, kalau tutorialnya kosong, saya pakai kuliah. Biar saya bisa lebih lambat, dan nanti di belakang punya sisa waktu. Kalian menurut aja mahasiswa mau pola yang A atau pola B harus nurut, makanya cepat-cepat lulus. Oke, volume. Ya, volume udah aja besok.
Kalau nanti tutorial soalnya keluar gitu, nanti sore atau besok, ya kita masih nggak ketinggalan. Kalau belum ada tutorial, kita besok ngakhiri yang ini, Kamis bisa masuk yang sini. Bablas. Biarin aja. Oke, jadi kita sekian dulu ya. Yang ini saya punya waktu sekarang sekitar 20 menit, tapi cumalah 20 menit ini. Ya, besok aja. Tapi bisa juga ini sekarang, besok libur, Kamis kuliah. Nggak mau ah. Oke, ini besok aja. Saya mau hentikan dulu rekamannya. Bentar, ada yang ngechat tapi ini. Permisi Pak, izin ke toilet. Oh, nggak usah izin ke toilet, malah kabur aja langsung. Stop record.